saudariku Elizabeth I, selamat datang di rumah Bapa. Mari kita masuk ke rumah Bapa dengan penuh rasa syukur. Amin.
baik Elizabeth I untuk datang ke gereja kudus ini. Saya sendiri selalu merefleksikan bahwa alangkah indahnya hidup itu sebelum dibawa ke tempat pemakaman yang terakhir. Saudari kita ini diantar ke rumah Bapa, diantar ke gereja, jenazahnya disucikan, jenazahnya diperciki dan dilupai, dan akhirnya sampai kepada Tuhan. Berhadapan dengan kematian, saya selalu merefleksikan dua hal. Yang pertama, berhadapan dengan kematian, akhirnya kita tahu bahwa kita semua adalah makhluk yang terbatas, yang akan mengalami peristiwa yang sama, yang namanya mati. Cepat atau lambat, itu tergantung Tuhan. Yang kedua, berhadapan dengan kematian juga, akhirnya kita tahu bahwa ada sesuatu yang lebih hebat dibandingkan kita, yang dalam bahasa kita yang terbatas, kita sebut Tuhan, Tuang Matua, Allah. Maka pada hari ini, kita menyerahkan saudara kita, ibu kita, nenek kita Elizabeth I untuk menghadap Tuhan. Jenazahnya akan disucikan dan sebelum dimakamkan ia akan diberkati. Maka mari saudara-saudari, kita mengawali perayaan kita dengan terlebih dahulu kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan, seraya kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Paula Maria, kepada para malaikat orang kudus, dan kepada saudara sekalian, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hamba-Mu, saudari kami, Elizabeth I, yang telah Engkau panggil ini, dan lepaskanlah dia dari segala belenggu dosa. Engkau telah menganugerahkan kepadanya rahmat pembaptisan, sehingga ia menjadi serupa dengan Kristus dan bersatu dengannya. Bangkitkanlah dia dari alam maut, sehingga persatuannya dengan Kristus itu dapat dilanjutkan dalam kehidupan abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini.
Demikianlah sabda Tuhan. Yohanes bab 14 ayat 1 sampai yang 7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang berkasih, kematian adalah sesuatu yang pasti untuk kita. Kematian adalah sesuatu yang pasti terlaksana dalam diri kita. Kematian adalah sesuatu yang pasti datang dan mengenai semua orang, siapa saja, apapun dia dan kapanpun, itu tergantung kata Tuhan. Kata pemazmur
tahun, bisa lebih, bisa kurang. Itu semua tergantung kata Tuhan. Ada 3 bentuk kehidupan di dunia ini. Yang pertama itu adalah bentuk kehidupan ketika orang masih dalam kandungan ibu. Waktunya 9 bulan. Semuanya tergantung sama ibu. Kemanapun ibu pergi, kemanapun kita pergi. Waktunya 9 bulan. Semua tergantung sama ibu. Komunikasinya itu semua tergantung sama ibu. Apapun yang dimakan ibu juga dimakan oleh kita yang dalam kami. Itu bentuk kehidupan yang pertama. Bentuk kehidupan yang kedua, kata orang, adalah ketika kita mengikuti jalan. Bukan sesuatu impian kosong, bukan sesuatu janji-janji palsu, bukan sesuatu yang tidak pasti, tetapi sesuatu yang pasti. Dan ketika Tuhan mengatakan akulah kebenaran, maka Tuhan menjanjikan sesuatu yang pasti. Maka tindakan hari ini juga mengantar saudara kita ini menyucikan jenazahnya sebelum diistirahatkan di tempat peristirahatan yang terakhir adalah tindakan kebenaran. Tindakan dalam keyakinan kita bahwa kepastian dari janji Tuhan akan dialami oleh saudari kita Elizabeth. Maka Tuhan mengatakan akulah kebenaran adalah sesuatu yang pasti. Itu menjadi keyakinan kita. Dan yang terakhir, Tuhan mengatakan akulah hidup. Apa itu hidup? Hidup dalam Injil Yohanes itu disejajarkan dengan kerajaan Allah, surga dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, dan Lukas. Kalau Matius, kalau Markus mengatakan kerajaan Allah, kalau Injil Yohanes mengatakan hidup. Itu adalah hal yang sama. Kalau Yesus mengatakan akulah hidup, berarti akulah tempat kebahagiaan itu. Tuhanlah yang menjadi tempat kebahagiaan itu. Tuhanlah yang menjadi surga. Tuhanlah yang menjadi kerajaan Allah. Maka sesuatu yang sangat berharga ketika kita mau menyerahkan orang-orang yang sudah meninggal dalam pangkuan abadi di surga. Saya mengatakan tadi, komunikasi kita dengan orang yang meninggal hanya dalam satu cara, yaitu rohani. Bukan lagi langsung, hanya dalam satu cara, yaitu rohani. Maka tindakan kita mengantar mereka ke gereja, mendoakan mereka adalah komunikasi rohani kita kepada Tuhan. Harapannya ia diterima di sisi Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apa maknanya untuk kita yang masih bersiaran di bumi ini? Kematian saudara kita berbicara apa kepada kita? Dan Injil yang kita baca ini berbicara apa kepada kita? Biasanya, kalau misalnya akhir tahun ajaran, bulan Mei, bulan Juni, biasanya anak-anak mahasiswa itu pergi ke kota atau mendaftar ke tempat sekolah yang menurut dia bisa mengembangkan dia. Untuk itu, orang mempersiapkan diri untuk itu. Saya pernah bertanya kepada seorang mahasiswa, calon mahasiswa. Saya mengatakan, apakah kamu yakin 4 tahun ke depan kamu akan menjadi sarjana? Dia mengatakan, tidak, Pastor. Lalu apa yang kamu buat sekarang? Saya buat sekarang mempersiapkan segalanya, belajar dengan baik, cari kos yang baik, pokoknya semua tempat yang bagus, semua dipersiapkan dengan bagus. Harapannya 4 tahun ke depan menjadi sarjana. Saya mengatakan, apa 4 tahun ke depan kamu sudah pasti menjadi sarjana? Tidak. Tetapi orang mempersiapkan dengan bagus. Saya selalu mengatakan seperti ini. Sedangkan sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang masih diiming-imingi, sesuatu yang masih dicita-citakan, dipersiapkan dengan sangat bagus, apalagi sesuatu yang pasti. Termasuk juga kematian adalah sesuatu yang pasti. Maka pertanyaan kita sebenarnya adalah, apa yang saya sudah persiapkan untuk sesuatu yang pasti ini? Kalau orang mencari jodoh, pasti dia mempersiapkan segala-galanya untuk dapat jodohnya. Dia mempersiapkan segala-galanya untuk bisa menggapai jodohnya. Atau kalau ada acara, dia pasti mempersiapkan dengan baik supaya acaranya bagus. Tapi apakah akan pasti bagus? Belum pasti. Tetapi kalau kematian adalah sesuatu yang sangat pasti, sesuatu yang ada dan akan datang untuk kita semua. Hanya pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah mempersiapkan itu dengan sangat bagus?